Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahil nabi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membahas terkait bulan Ramadan. Sebenarnya masih ada 1 bulan lebih ya, tapi untuk persiapan seperti di dalam doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, senantiasa berkailah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat besar. Nabi berkata, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kalau Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Namun kalau Ramadan adalah bulan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa ditunggu-tunggu? Umat yang umurnya pendek, akan tetapi surga telah diharamkan oleh Allah untuk dimasuki oleh seluruh umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, umat zaman dahulu kan umurnya ratusan tahun. Nabiullah Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Nabi fulan mereka diceritakan umurnya ada yang 500 tahun dan seterusnya. Bahkan orang zaman dahulu itu kalau punya anak umur 200 tahun meninggal, tetangganya ngelayat, memberikan bela sungkawa kepada orang tuanya, yang sabar ya, anak kamu masih muda, masa depannya masih panjang, udah meninggal. Umurnya berapa? 200 tahun. Dikatakan masih muda, masa depannya masih panjang. Kalau saat ini umur 200 tahun muda apa tua? Kayak krep kabeh 200 tahun ini. Gak iso apa-apa, pelo kabeh, mangan di tulang, nguyuh di tempat dia duduk. Dulu seperti itu. Lah secara logika kalau umurnya panjang berarti ibadahnya lebih banyak. Kalau ibadahnya lebih banyak ya berarti lebih berhak dia sebagai pembuka daripada pintu surga. Namun real kenyataannya tidak demikian. Yang umurnya pendek, lahir di akhir zaman,
justru menjadi pemimpin daripada seluruh umat. Siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Apa yang diandalkan? Karena umat Nabi Muhammad punya bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada satu hari yang ditunggu-tunggu, namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setara 83 tahun lebih. Maknanya kalau kita ketemu Lailatul Qadar 12 kali, berarti sama kita ibadah 1000 tahun. Kalau ketemunya berapa? 12 kali. Anda balik umur 15. Kemudian Anda meninggal umur 63 seperti Nabi Muhammad, berarti bukan 12 kali. Bisa 12 kali, kali 3 hingga kali 4. Seakan-akan Anda ibadah lebih daripada 3000 tahun. Dari sebab itu Anda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin daripada semua umat. Oleh karena daripada hal itu, ya, tidak ditunggu bulan-bulan Ramadan kecuali karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Demikian, ya, oleh karenanya bulan Ramadan ini harus ada persiapan secara khusus. Sehingga dikatakan Ramadan ini bulan yang berkah. Bulan yang luar biasa. Bulan di mana segala sesuatu dilipat gandakan. Ya'dilu inna sawaban nafilah fihi ya'dilu sawabal faridah fi ghairihi. Ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan membandingi ibadah yang sifatnya wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib di dalam bulan Ramadan membandingi 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Segala ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Di situ dua musuh manusia. Perhatikan, manusia itu musuh yang paling berat menghadapi nafsu. Nabi mengatakan, "A'ada aduwika nafsuka alladhi baina janbaik." Musuh terhebat dan terkuat kamu bukan orang lain, tapi nafsunya kamu yang ada dalam diri kamu. Ketika Nabi mengatakan jihadul nafsi, Nabi mengatakan jihadul akbar, perang yang besar. Lah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa sebagai bentuk dan rangka untuk memerangi nafsu. Yang membuat kita ini tidak segera bisa sampai kepada Allah, tidak bisa mencapai darajatan muttaqin, derajat orang-orang yang takwa kepada Allah adalah nafsu. Sehingga ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa itu bukan sekedar untuk kalian umat Muhammad, tapi juga diwajibkan umat zaman dahulu. Kenapa harus ada puasa? Rentetan daripada puasa
mengantarkan kamu kepada darajatul muttaqin. Dan yang mencegah kamu untuk masuk kepada darajatul muttaqin adalah nafsu. Dan di bulan Ramadan nafsu telah kita lemahkan dengan puasa. Jadi kalau nafsu sudah lemah, satu poin perbuatan baik semakin mudah. Ditambah lagi dalam riwayat yang lain, wasyayatin al-musabbita 'anil khair, sementara setan yang selalu menghadang kepada kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan secara khusus telah Allah ikat, dilempar sejauh-jauhnya. Sementara wabah benar mughallaqah, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya. Wababul jannah mufattahah, pintu surga dibuka serapat-rapatnya. Setan yang masuk kepada manusia, kata Nabi, yajri libni Adam majrad dam. Setan masuk ke manusia melalui daripada aliran darah. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu menimbulkan was-was di hati manusia. Saat itu telah diikat oleh Allah supaya tidak mengganggu ibadah kita. Nafsu demikian telah kita lemahkan. Dua musuh telah takluk di bulan Ramadan. Maka kalau Anda dapati di bulan Ramadan berbuat baik enteng, ringan, mudah. Bahkan orang yang tidak pernah datang ke masjid terdorong mau datang ke masjid karena musuhnya sedang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini di dalam sebuah doa yang mungkin doa itu tidak ada sebelum dan setelahnya, yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengamini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya menemukan bulan Ramadan akan tetapi dia tidak berhasil untuk menggapai ampunan daripada Allah, semoga orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, amin, amin, amin. Yang mengamini adalah sebaik-baik daripada manusia, sebaik-baik daripada seluruh makhluk Allah. Yang berdoa adalah pemimpin daripada para malaikat. Tentu doa yang mustajab. Oleh karena daripada itu, tidak orang kemudian dia tidak berhasil mendapatkan ampunan daripada Allah dengan bulan Ramadan kecuali terlalu besarnya dia berpaling daripada Allah. Secara bahasa Jawa ini wong kebancut, uskan nemenan. Ya, ibaratnya ada tikus mati kelaparan padahal hidupnya di dalam lumbung beras. Tikus ada di lumbung beras. Semua lokasi permainannya, rumahnya adalah beras, gabah, makanannya. Kok bisa mati kelaparan? Saking malesnya, saking gak ada hati bergerak untuk ngambil makanan yang ada di setiap saatnya. Demikian di bulan Ramadan, apapun bisa bernilai ibadah. Tidur aja dianggap ibadah, diam aja dianggap tasbih. Segala ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya, baca Qur'annya, musuh-musuhnya telah dilemahkan oleh Allah. Setan diikat, nafsu dilemahkan. Kok bisa-bisanya Ramadan dia ketemu namun gak mendapatkan ampunan daripada Allah?
terlalu nemen, terlalu parah, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Para ulama mengatakan, menyimpulkan doa Nabi balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berarti kesuksesan bulan Ramadan juga dilihat seberapa persiapan yang dia mulai bulan Rajab dan juga Sya'ban. Kalau persiapannya di dalam bulan 2 ini dia benar, maka Ramadan bisa dipastikan dia sukses. Tapi kalau 2 bulan ini dia lalai, Rajab sebagai syahrullah, bulannya Allah, para ulama menganjurkan memperbanyak istighfar, dia tidak peduli dengan istighfar. Sya'ban yang sebentar lagi akan masuk kepada kita sebagai bulannya Nabi Muhammad, bulan di mana turun ayat untuk di mana kita memperbanyak membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah membaca salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa perbanyak baca salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban perbanyak baca salawat. Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat itu kita sudah masuk bulan Sya'ban. Berarti mulai kita memperbanyak baca salat. Kalau 2 bulan kita sukses, Rajabnya, Sya'bannya, bisa dipastikan Ramadan adalah potensi Anda akan jadi orang sukses. Sukses bagaimana? Semangat Anda stabil. Semangat Anda di atas rata-rata untuk menggapai ridha Allah dengan memperbanyak berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Kalau ada orang semangat cuma di awal Ramadan, berarti persiapannya belum maksimal. Sebagian ulama mengatakan Rajab itu bulan berbenah. Ibarat sepeda motor mobil dibenahi. Ya, ada konslet di dalam masalah kelistrikan dibenahi, konslet di dalam AC dibenahi, konslet di dalam mesin dibenahi. Ini bulan Rajab dengan banyak istighfar. Kemudian bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan mengisi daripada daya setrum. Ya, mungkin perlistrikan dibenahi, setrumnya jalan, aki tekor diperbenahi, diganti misalkan. Kalau seandainya dinamonya enggak ampere dan sebagainya juga dibenahi, persiapkan bensin yang banyak dan sebagainya, yakni dengan memperbanyak baca salawat, yang konslet beres, setrumnya normal dan lancar, persiapan bensin juga banyak dan melimpah. Ramadan ibarat mobil Anda sudah waras, tinggal dia panen sebanyak-banyaknya. Ramadan itu ibaratnya kalau Anda punya kebun durian, bawa mobil siang, pagi, siang, sore, malam terus keluar masuk, metik durian, panen bawa pulang terus. Mobil yang sudah ready, sudah siap, dibuat kerja 1 bulan nggak akan ada masalah. Tapi kalau mobilnya cara benahi belum sempurna, mungkin jalan 2 bulan, 1 minggu, 2 minggu, sudah dia jatuh. Makanya kalau ada orang semangat terawihnya cuma seminggu, halo, ada enggak semangat terawihnya seminggu? Terawihnya cuma seminggu, tadarus Qur'annya seminggu, 2 minggu,
minggu terakhir, 10 terakhir seharusnya dia lebih maksimal. Justru dia tidak lagi ada di masjid, dia ada di mall. Dia tidak lagi dengan tadarus Qur'annya, dia tadarusnya dengan sibuk dengan bajunya, cat rumahnya, persiapan mobil bagusnya. Ini menunjukkan mulai Sya'ban dan daripada Rajab dia nggak sukses di dalam memperbaiki mobil dan mempersiapkan bahan bakarnya. Ayo, kita belum terlambat. Bulan Rajab masih tersisa berapa hari? Segera perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Bulan Sya'ban besok, bagaimana kita dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, kalau Allah perintahkan kepada kita sholat, Allah perintahkan kepada kita puasa, Allah tidak memberikan contoh dengan Allah sholat ataupun puasa ataupun zakat dan selainnya. Tapi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk baca sholawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya terlebih dahulu ngasih contoh dengan Allah firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya membaca salawat dan salam kepada Nabi. Baru setelah itu Allah kasih contoh, Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, hendaknya kalian baca salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan kalau salawat itu keutamaannya luar biasa. Ini menunjukkan kalau salawat dan salam itu sangat kita perlukan. Coba perhatikan seorang khatib yang berkhutbah di atas mimbar. Rukun daripada khutbah pertama dan kedua harus ada baca salat dan salam kepada Nabi. Anda sholat 5 waktu, yang dikatakan sholat 5 waktu adalah imaduddin, pusaka atau tiang daripada agama. Sholat 5 waktu Anda tidak akan diterima oleh Allah kecuali di saat Anda waktu tahiyat, tasyahud akhir, di dalamnya Anda baca shalawat kepada Kanjeng Nabi. Demikian Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa, maka ketika Adam mau menyentuh, malaikat berkata, "Mah ya Adam hatta tu'addi mahraha." Jangan disentuh wahai Adam. Jangan main sentuh. Hatta tu'addi mahraha, sebelum engkau membayar daripada mas kawinnya. Wa ma mahruha ya Rabb. Apa mas kawinnya? Di sini semuanya emas. Di surga ini semuanya emas, perak, permata. Apa mas kawinnya? Ternyata mas kawinnya adalah membaca salat dan salam kepada Kanjeng Nabi. Perhatikan, salat enggak sah kalau enggak baca salat salam sama Nabi. Khutbah enggak sah kalau enggak ada salat dan salam kepada Nabi. Salat Jumat enggak sah kalau tidak ada dalam tahiyat akhir dia baca salat dan salam kepada Nabi, baca salat kepada Nabi. Ini menunjukkan salawat kepada Nabi itu luar biasa. Salawat kepada Nabi itu hal yang agung. Dalam riwayat yang lain dikatakan kita ini sangat ketumpangan jasa oleh Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita bukan jadi umat yang mulia. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita hidup dalam kondisi jahiliyah. Semuanya atas berkah daripada Nabi Muhammad. Sementara bagaimana cara Anda membalas sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Anda kasih duit, tidak mau. Gunung Uhud aja Allah tawarkan, kalau mau jadi emas ditolak sama Nabi. Anda kasih kedudukan, tidak mau. Bagaimana kafir Quraisy menyodorkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau ente dakwah cuman kepengen menjadi raja, maka ente siap kita jadikan raja di antara kita. Kalau Anda pengen duit, kita kumpulkan duit, Anda akan jadi terkaya di antara kita.
Kalau Anda kepada perempuan, Anda bisa pilih di antara anak kita yang tercantik, kita akan kawinkan kepada Anda. Semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana cara mengucapkan terima kasih atas jasa Nabi Muhammad kepada kita? Maka Allah ajarkan kepada kita dengan memperbanyak baca sholawat. Iya, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad terserah. Sallallahu ala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Banyak sholawat. Yang jelas Nabi pernah mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidah tuqbalahu mi'atu hajah. Siapa di antara kalian baca sholawat kepada aku sekali, maka akan dikabulkan hajatnya 100 kali. Sholawat kepada Nabi sekali, hajat Anda 100 dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, as-salatu alayya tunfi al-faqra. Salawat kepada aku, kepada Nabi Muhammad SAW bisa menghilangkan kefakiran. Iya, dan masih banyak lagi. Man sarrahu ayyalgallah wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya. Siapa orangnya ketika nanti di akhirat berjumpa kepada Allah, dia menginginkan perjumpaannya kepada Allah, Allah dalam kondisi ringan, dalam kondisi ria, bahagia, iya, dalam kondisi menyambut kepada kita, maka perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Dan masih banyak fadilah dan keutamaan membaca sholawat kepada Nabi. Oleh karena daripada itu luar biasa para ulama kita, mereka kalau ada masalah perbanyak baca sholawat. Mereka ada yang sakit juga membaca sholawat. Jadi fadilahnya luar biasa. Di samping ada yang mengatakan adimis salat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatzman bi ghairi taraddudi. Sholawat kepada Nabi diterimanya, ada sebagian ulama mengatakan pasti. Iya, diterimanya pasti. Kenapa? Karena berkaitan sama Nabi. Semuanya dibuat spesial. Dah yang jelas, lesan daripada nganggur, ikuti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, baca sholawat. Maka insyaallah, ya, sekali lagi Ramadan kita bisa sukses dengan bagaimana kita bersiap-siap sebelum Ramadan, persiapan yang maksimal. Bulan Rajab kita baca istighfar, bulan Sya'ban dengan memperbanyak baca sholawat, sehingga semoga Ramadan yang akan datang kita bisa mengisi ibadah dengan semaksimal mungkin, dan itu semoga bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, namun kita bisa ketemu Ramadan lagi dalam kondisi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, lebih yakin lagi iman dan Islam kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.